Bisa jadi pencalonan kepala daerah untuk Pilkada Jakarta kali ini memang berakhir anti klimaks buat banyak orang. Kita-kita nih, para pendukung Pak Ahok, sudah pasti kecewa berat dengan tidak majunya Pak Ahok di Pilkada Jakarta. Dan di sisi lain, sudah pasti para pendukung Pak Anies Baswedan juga sangat kecewa bahwa jagoan mereka ini nggak bisa turun bertarung di Pilkada Jakarta. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, yang jadi pertanyaan kita semua sekarang, mengapa yang dipilih oleh PDI Perjuangan, mengapa yang dipilih oleh Ibu Mega adalah Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung didampingi sama Bang Dul Rano Karno. Mengapa mereka yang dipilih? Mengapa bukan Pak Ahok dan Bang Dul atau Pak Anies dan Bang Dul? Inilah pertanyaan yang sampai sekarang kita nggak dapat jawaban yang memuaskan. Ini masih menjadi misteri. Mengapa? Mengapa Ibu Mega malah memilih kader PDI Perjuangan yang dekat dengan Presiden Jokowi buat maju di Pilkada Jakarta yang bergengsi itu? Apakah semua ini karena tekanan dari istana? Apakah Ibu Mega mau berdamai dengan istana? Sebelum kita lanjutin, jangan lupa ya untuk like, share, dan komen. Soal mengapa Pak Ahok sampai tidak terpilih maju di Pilgub Jakarta, mungkin jawaban atau analisanya cukup mudah. Kita harus jujur, Pak Ahok lebih kecil kemungkinannya buat menang melawan Kang Ridwan Kamil dibandingkan kalau Pak Anies yang maju. Dan terlebih lagi, kalau Pak Ahok yang sampai maju, bisa jadi kita bakal menghadapi serangan politik identitas yang sama dengan Pilgub Jakarta di tahun 2017 lalu. Pilkada Jakarta tahun 2024 ini bakal mengulang Pilkada 2017 dan itu sangat nggak baik buat demokrasi kita. Kita sudah tahu lawan akan menggunakan strategi kotor yang sama dan bisa jadi kali ini serangannya bakal semakin barbar mengingat pihak Mulyono ada di kubu sana. Jadi kita mestinya bisa mengerti kalau Ibu Mega mau menjaga Pak Ahok dari pertarungan kotor yang tidak perlu. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan Pak Ahok di masa kampanye yang penuh tekanan bisa jadi malah bakal memperburuk suhu politik yang sekarang masih panas itu. Lalu, mengapa Ibu Mega urung mengusung Pak Anies? Tentu ini ada alasan sejarah dan ideologisnya. Selain itu, PDI Perjuangan punya banyak kader potensial di Jakarta sehingga sangat nggak logis kalau mereka memajukan Pak Anies hanya semata demi meraih kemenangan di Pilkada. Kita semua tahu setelah menang dan Pak Anies diyakini bakal menang mudah melawan Kang Ridwan Kamil. Kita semua tahu setelah menang Anies nggak bakal memikirkan PDI Perjuangan. Anies kelak hanya akan fokus mengejar ambisinya maju lagi di ajang Pilpres tahun 2029. Jadi, untuk apa mengangkat anak macan yang justru bakal merugikan PDI Perjuangan di pemilihan 5 tahun mendatang? Tapinya, sudah pasti bukan cuma itu alasan mengapa Ibu Mega nggak jadi memilih Pak Anies. Bisa jadi, ini sangat bisa jadi, Ibu Mega nggak jadi memilih Pak Anies karena menghormati Pak Prabowo. Ya, Ibu Mega melakukan ini bukan karena takut sama Pak Jokowi. Tapi Ibu Mega mau secara diam-diam menjaga hubungannya dengan Pak Prabowo. Kita tahu hanya berselang beberapa hari menjelang batas akhir pendaftaran para calon kepala daerah, Pak Prabowo melempar sinyal betapa dia masih geram dengan perilaku Mas Anies di ajang Pilpres yang lalu. Khususnya di ajang debat Capres. Pak Prabowo masih menyinggung soal nilai yang diberikan oleh Anies padanya, yakni 11 dari 100. Bisa jadi ini sinyal betapa Pak Prabowo sangat keberatan pada siapapun yang masih mau memberikan panggung kepada Pak Anies. Makanya, kita lihat nggak satu pun dari partai PKB, Nasdem maupun PKS yang berani mengusung Anies. Padahal mereka lebih punya kedekatan dibandingkan dengan PDI Perjuangan. Dalam posisi seperti ini, kita mestinya bisa memahami kalau Ibu Mega pun nggak mau mengusik Pak Prabowo. Kita tahu Ibu Mega nggak punya masalah sama Pak Prabowo yang bakal dilantik menjadi presiden di akhir bulan Oktober nanti.
Kita semua geramnya sama Pak Mulyono yang memang sudah merusak demokrasi dan pranata hukum di negara kita. Makanya kalau kita melihat hubungan di antara Ibu Mega, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi, kita tentu bisa paham mengapa Ibu Mega memilih untuk nggak mengusik Pak Prabowo dan lebih fokus buat menghadapi Pak Jokowi. Lalu, nah ini nih pertanyaan selanjutnya. Lalu, mengapa Ibu Mega malah memilih Pak Pramono Anung yang selama ini dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi? Dia ini adalah Menteri Sekretariat Kabinet dari Pak Jokowi. Yang pasti, kita semua tahu Pak Pramono ini adalah kader senior PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai sekjen partai. Ini mengindikasikan betapa dekatnya Pak Pramono dengan Ibu Mega. Dan kita tahu juga, Pak Pramono diposisikan sebagai Menteri Sekretariat Kabinet sebagai menterinya PDI Perjuangan. Jadi, kita harus clear kalau Pak Pramono ini adalah kader PDI Perjuangan dan bukan orangnya Pak Jokowi. Tapinya, nah ini ada satu lagi fakta yang penting. Posisi Pak Pramono yang memang dekat dengan Pak Jokowi, ini bakal membuat Pak Jokowi sungkan buat berlaku curang kepadanya. Dan bisa jadi Pak Jokowi melihat Pak Pramono ini sebagai aset dan bukan sebagai ancaman. Posisi unik dari Pak Pramono ini bakal membuat Pilkada Jakarta jadi lebih damai dan fair. Pasangan Pramono-Rano Karno nggak bakal dihantam mati-matian sama kelompok Pak Mulyono. Dan siapa tahu, walaupun mereka ini memang underdog, mereka benar-benar underdog, bisa jadi dengan pemilihan yang lebih adil, siapa tahu ternyata pasangan Pramono-Rano Karno malah bisa mencuri kemenangan dari Kang Ridwan Kamil yang sudah pasti adalah kepanjangan tangan dari Pak Mulyono. Ya, gimana nih menurut kalian? Sejauh ini, itulah penjelasan yang bisa kita terima. Ya masuk akal dari pemilihan pasangan Pramono Anung, Rano Karno ini. Gimana kalau menurut kalian?